Hi, hello X11. Welcome back to our class. How are you today? How about your life? I hope you and your family in a healthy, keep spirit and keep strong. Stay at home, keep clean. Now we are going to start our thematic lesson. We pray first, lead by Joshua. Let's pray. God, we say thank you for blessing today. Now we want to study thematic. Please bless us, our teacher, our parents, and our friend. Please bless us, our mind and our heart. Remove the virus corona so that we can meet friend and teacher. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Thank you Joshua. Hari ini kita akan masuk pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2 pembelajaran yang kedua, pentingnya udara bersih bagi kesehatan. Dan hari ini, siswa-siswi mampu menemukan informasi tentang berbagai penyakit yang berhubungan dengan organ pernapasan manusia. Yang kedua, dengan membaca informasi dari teks baksaan, siswa-siswi diharapkan mampu mengidentifikasi kata kunci menggunakan pertanyaan apa, siapa, bagaimana, dan mengapa. Ketiga, dengan menyimak dan mengamati gambar atau video dan teks informasi, siswa-siswi mampu menjelaskan karya tari daerah menggunakan properti. Apakah kalian masih mengingat pembelajaran di subtema 1 tentang proses pernapasan manusia? Ya, ada proses inspirasi dan proses ekspirasi. Sekarang mari kita cari informasi tentang pernapasan pada manusia dan gangguannya. Manusia perlu bernapas untuk memperoleh oksigen yang digunakan dalam proses metabolisme tubuh. Ketika bernapas, kita menghirup dan mengembuskan udara. Udara yang kita perlukan untuk bernapas adalah udara bersih. Asma merupakan salah satu gangguan pernapasan ketika seseorang tidak menghirup udara yang bersih ketika bernapas. Nah, seseorang yang memiliki penyakit asma akan mengalami kesulitan bernapas ketika merasa kambuh. Untuk meredam asma ketika kambuh, maka mereka harus menghirup obat melalui inhaler sehingga melegakan pernapasan mereka. Bukan ke atas. Penyakit organ pernapasan yang terjadi pada manusia yaitu TBC paru-paru atau tuberkulosis paru-paru. Penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini adalah penyakit infeksi pada paru-paru. Lihat ini. Ini adalah paru-parunya bolong-bolong yang menyebabkan seorang yang penyakit TBC paru-paru akan mengalami sesak, lemas, tidak nafsu makan, berat badan turun, demam, berkeringat, dan biasanya orang yang penyakit TBC paru-paru, mereka akan mengalami berat badan yang semakin menurun. Orang kalau TBC paru-paru itu badannya biasanya kurus, kering. Pneumonia itu adalah penyakit peradangan pada paru-paru, terutama bagian alveolus. Penyebabnya adalah virus, bakteri, dan jamur. Gejalanya sulit bernapas, batuk disertai darah berair, dan dada terasa sakit. Influenza adalah gangguan organ pernapasan, yaitu penyakit menular melalui cairan yang keluar dari hidung atau mulut ketika batuk atau bersin. Penyebabnya virus
air dan tenggorokan terasa sakit. Burung, ini pernah dengar? Nah, flu burung ini gejalanya adalah demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, membuat seluruh otot-otot tubuh kita itu lemas, dan batuk pilek juga, serta gangguan pernapasan. Nah, penyebab penularan flu burung ini itu dari binatang unggas, tapi bukan unggas saja, bisa juga dari seperti hewan B2 atau babi. Nah, ini dari mana asalnya atau penyebabnya itu adalah dari virus H5N1. Ini sudah terjadi pada tahun 2017 atau 2015. Nah, dari flu burung ini, nah sekarang menjadi berkembang yang membuat kita harus belajar dari rumah. Virus corona ini baru terjadi dari awal di Indonesia itu tahun 2020 ya, tapi 2019 terjadi. Mulai dari mana? Dari Wuhan, Cina, sampai seluruh dunia mengalami virus corona. Penyebabnya dari gangguan pernapasan, kalau batuk makanya harus jaga jarak dan jaga imun tubuh, dan virus corona ini virus yang mematikan. Sudah banyak sekali korbannya. Nah, ini adalah contoh atau beberapa gangguan organ pernapasan pada manusia atau penyakit-penyakit organ pernapasan pada manusia. Masih banyak lagi penyakit organ pernapasan yang manusia, ini hanya beberapa saja. Sekarang, nah, gangguan pernapasan tadi dapat terjadi karena bakteri dan virus. Anak-anak harus tahu selain gangguan pernapasan karena bakteri dan virus, gangguan pernapasan juga itu terjadi karena polusi udara. Nah, Indonesia banyak sekali kendaraan sehingga banyak polusi udara. Di Indonesia banyak sekali orang yang mengalami sakit gangguan pernapasan, yang penyakit TBC, penyakit paru-paru, atau juga kanker paru-paru. Itu juga termasuk gangguan pernapasan juga yang menyebabkan kematian yang tinggi ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak polusi udara? Yaitu kita harus mengadakan penghijauan. Nah, apa yang disebabkan, apa penyakit yang akan muncul dari polusi udara ini? Mari kita lihat. Bronkitis disebabkan oleh polusi udara, khususnya asap yang berbahaya dari asap kendaraan, asap pabrik, tapi yang paling membahayakan itu adalah asap dari pabrik. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu penyakit bronkitis. Kita akan baca dari teks bacaan ini, nanti dari teks bacaan ini kalian dapat menemukan kata kunci dari bacaan ini. Bronkitis dan asap berbahaya. Salah satu ciri udara tercemar adalah berwarna, misalnya putih maupun kelabu. Contoh zat pencemar udara adalah asap. Asap dapat terjadi akibat proses pembakaran. Bentuk zat pencemar berupa asap banyak ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah asap rokok. Rokok yang dibakar menghasilkan asap yang juga mengandung berbahaya. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok aktif, tetapi juga bagi perokok pasif, yaitu orang yang tidak merokok, tetapi menghirup asap rokok. Gangguan pernapasan yang dapat disebabkan oleh asap rokok, misalnya bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada saluran udara di dalam paru-paru. Pada perokok, bronkitis dapat terjadi secara berulang. Selain bronkitis berulang, ada pula bronkitis iritatif yang disebabkan oleh berbagai jenis debu, asap dari yang kuat, misalnya amonia, klorin, hidrogen sulfida, dan sulfur dioksida. Berikut gejala-gejala awal bronkitis. Batuk kering hingga batuk berdahak yang berwarna mulai dari putih, kuning, hijau, hingga kemerahan. Berarti sampai mengakibatkan batuk berdarah. Sesak napas saat melakukan olahraga atau aktivitas
beraktivitas ringan akibat saluran udara tersumbat, sering menderita infeksi pernapasan seperti flu, mudah lelah, pembengkakan pergelangan kaki hingga tungkai, wajah dan telapak tangan berwarna kemerahan, sakit kepala, gangguan penglihatan. Itulah tanda bahaya gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara berupa asap rokok. Udara bersih begitu penting bagi kesehatan tubuh, terutama organ pernapasan. Nah, dari bacaan tadi, apakah anak-anak dapat melihat atau menemukan kata kuncinya? Nah, bagaimana menemukan kata kunci dari teks bacaan? Dengan menggunakan adiksimba. Nah, kata kunci itu apa? Kata kunci itu kata kunci yang berkaitan dengan informasi di teks itu. Informasinya apa? Informasi yang penting. Lalu bagaimana mengingatnya? Nah, harus gunakan pertanyaan adiksimba. Apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, mari kita lihat contohnya. Penggunaan dan contoh kata tanya adiksimba. Nah, kalian tadi sudah bacakan teks bacaan bronkitis. Nah, sekarang mari kita buat pertanyaan untuk menemukan kata kunci dari bacaan bronkitis dan asap berbahaya. Yang pertama, apa bahaya pencemaran udara? Nanti kalian temukanlah kata kuncinya di teks bacaan itu. Yang kedua, di mana pencemaran udara terjadi? Lalu, bagaimana terjadi pencemaran udara? Mengapa seseorang dapat terkena gangguan pernapasan? Lalu siapa yang dapat terkena gangguan pernapasan? Nah, dengan menggunakan kata kunci adiksimba, kalian juga dapat menemukan kata kunci dari teks bacaan. Kalau menggunakan kata tanyanya apa, itu tentang menanyakan sesuatu benda. Kalau di mana itu biasanya itu berkaitan dengan posisi atau keterangan tempat. Kalau siapa itu berkaitan dengan orang, menanyakan orang. Kalau mengapa itu berkaitan dengan alasan. Kalau bagaimana juga dengan menggunakan kata tanya adiksimba itu akan memudahkan kita untuk mencari kata kunci dari teks bacaan. Nanti kalian cari kata kunci dari teks bacaan dengan menggunakan adiksimba. Kalau mengalami gangguan pernapasan, maka kita banyak sekali terganggu aktivitasnya. Nah, kalau kita mau menari, kita mengalami gangguan organ pernapasan, maka kita akan susah untuk menari. Karena ketika melakukan gerakan tarian itu harus membutuhkan pernapasan, membutuhkan keluasan. Jadi kalau susah bernapas, maka akan membuat gerakan tarian itu terganggu. Kemudian, selain itu, di dalam tarian juga kita harus butuh bagaimana mengatur pernapasan dengan baik. Nah, ini adalah beberapa tarian yang menggunakan pernapasan yang baik. Nah, salah satunya adalah tari payung. Tari payung ini dari Sumatera Barat. Properti yang dipergunakan adalah payung. Lalu ini ada tari yang berasal dari Bali yaitu tari legong menggunakan properti kipas. Kalau organ pernapasannya terganggu, bagaimana dia mengangkat payung, bagaimana dia bergerak menari, itu akan sangat menyusahkan. Maka perlu sekali kita menjaga kesehatan tubuh dan menjaga kebersihan udara sehingga kita tetap bisa menghirup udara yang bersih dan aktivitas tidak ada yang terganggu. Kemudian, di dalam tari-tarian banyak sekali properti-properti yang digunakan yang membutuhkan keluasan dan pernapasan yang baik. Selain tari payung, tari legong, ada beberapa tarian juga yang sangat membutuhkan pernapasan yang baik.
Perhatikan tarian di bawah ini. Tari topeng. Coba kalian bayangkan kalau pernapasannya atau dia mengalami gangguan pernapasan. Sudah mengalami gangguan pernapasan, mengenakan topeng, itu sangat menyiksa. Karena ketika kita mengenakan topeng, maka kita tidak bisa menghirup dan mengeluarkan udara dengan bebas karena organ pernapasan kita ditutup oleh topeng. Jadi perlu pernapasan yang baik ketika menari tari topeng. Lalu selain tari topeng, tari apa lagi? Indonesia banyak sekali tari-tari. Apa? Ada yang tahu ini tari apa? Ya, ini adalah tari jaipong dari Jawa Barat. Sepertinya sih ringan, yaitu apa? Selendang. Maaf, angkat selendang kan nggak berat, nggak sampai 1 kilo, tetapi gerakannya, tariannya yang lincah, itu butuh pernapasan yang baik dan pernapasan yang kuat. Coba kalian perhatikan gerakan tarian ini. Gerakannya harus luas. Lalu, kalau pernapasannya terganggu, organ pernapasannya terganggu, tidak dapat melakukan tarian dengan baik. Nah, hari ini kita sudah belajar tadi yang pertama tentang gangguan organ pernapasan pada manusia. Tadi kita sudah jelaskan, sudah menyimak, sudah melihat contoh-contohnya. Dan gejala-gejalanya, penyebabnya sudah tahu. Maka sudah tahu bagaimana cara mengatasi supaya organ pernapasan kita tetap dalam keadaan sehat. Kemudian kita juga sudah belajar tentang bagaimana tarian atau properti-properti yang digunakan di dalam tarian bisa digunakan dengan baik, bagaimana gerakan tarian dapat dilakukan dengan baik, itu harus juga membutuhkan pernapasan yang baik. Maka kita harus menjaga pernapasan dengan baik. Oke, anak-anak, dari pelajaran hari ini, teacher harap kalian dapat memahami pelajaran. Hari ini tugas kita mengerjakan Ayo Berlatih halaman 48, nomor 1 sampai nomor 2. Kirim kepada teachernya masing-masing ya. Jangan ada lagi yang salah kirim. Diingat teachernya siapa. Oke, kita akan mengakhiri pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dengan doa. Mari kita berdoa dipimpin oleh Solastika. Lord Jesus, we thank you for the blessing. Hopefully, what we can get can be useful for us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Sampai di sini pembelajaran kita. See you tomorrow. Bye-bye. Stay at home. Keep clean. Keep safe.